kepada seluruh kaum buruh di Indonesia, baik dalam dan luar negeri, dalam hal ini diwakili oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa siaga penuh yang dimaksudkan kemarin hasil Cisarua itu adalah untuk mengantisipasi kondisi-kondisi darurat. Bahwa hasil resolusi Cisarua kemarin menyatakan bahwa seluruh Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang hari ini mewakili kaum buruh seluruh Indonesia, itu faktanya karena kita mayoritas sudah 80% kita wakililah, ya kan. Saya berani menyatakan itu karena begitu besarnya antusiasme anggota kami kemarin pada tanggal 10 Agustus 2023 itu ke Pung Jakarta. Nah kali ini pun sama, tanggal 2 ini karena dalam kondisi darurat itu berarti berbahaya secara hukum, berbahaya secara politik, juga berbahaya bagi secara ekonomi, bagi kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia. Maka dari itu, tadi yang disampaikan oleh buruh ini, maka kepada seluruh federasi dan konfederasi yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, setelah Aliansi Aksi Sejuta Buruh hari ini, tadi pukul 3.00 telah memberitahukan secara resmi, pemberitahuan aksi penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 aksi puncaknya untuk mengawal putusan MK itu agar seluruh federasi dan konfederasi menindaklanjuti dengan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran kepengurusan mulai dari tingkat wilayah, daerah, cabang, ya kan, sampai ke tingkat perusahaan untuk bersama-sama berbondong-bondong, beramai-ramai, berjamaah, berkelompok-kelompok datangi lagi Jakarta, kita kepung Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023, di mana di situ akan kita dengarkan bersama-sama bagaimana para hakim-hakim agung di Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusannya terkait masalah gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang begitu kemarin kita saksikan, ya kan, sedang dalam gugatan, masih dalam kondisi digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu sudah banyak sekali korban-korban dari rakyat yang merasakan dampak buruk atau dampak bentuk apalagi ini penganiayaan kepada rakyat Indonesia akibat daripada Undang-Undang Omnibus Law. Buruh yang ter-PHK diseret-seret, kemarin itu di Serang, kemarin itu di Cikande, Serang, PT apa itu lawyernya mendirektari orang yang sedang mogok, mereka sedang di PHK sepihak, mereka hanya menuntut untuk bayarkan PHK-nya, tetapi dengan Undang-Undang Omnibus Law ini arogansi perusahaan makin meningkat. Kedua, dalam rangka memperingati Hari Tani tanggal 24 September kemarin, kado ulang tahun bagi tani Indonesia adalah dipentungin oleh aparat karena mengusir para buruh-buruh tani itu dari lahan-lahan, ya kan, milik perusahaan-perusahaan korporasi-korporasi besar yang merampok tanah-tanah rakyat. Belum lagi kasus Rempang, ya kan, mulai dari istilah perubahan bahwa terjadi penggusuran, bukan penggusuran tapi relokasi, terakhir digeser, pergeseran. Memangnya ini gempa gitu, bergeser gitu. Berapa lektuda ini kadang-kadang ini namanya Menteri Investasi ini bahlil asal ngomong aja loh. Namanya bahlil, tindakannya bahlul. Ya kan? Itu jangan bikin penyesatan, sama-sama aja bulet aja. Bilang aja kalau tetap ngotot mau ngusir rakyat Rempang dari tanah airnya. Maka dari itu kita juga dalam hal ini ASB sudah melakukan aksi solidaritas kemarin pada tanggal 20 September itu tetap mendukung perjuangan masyarakat Rempang untuk mempertahankan tanah airnya daripada pengusiran para investor-investor atas nama investasi, ya kan, oleh yang dilakukan oleh londo-londo ireng, ya kan. Itu londo-londo ireng tuh modelnya bukan warna kulitnya putih tapi hitam, coklat. Itu yang mengusir bangsanya sendiri. Itu yang kita mintakan kepada para orang-orang kaum buruh yang ada di Pulau Rempang, tetap pertahankan tanah air kalian. Lebih baik mati bersimbah darah daripada hidup berlutut. Itu yang pepatah itu harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena bukan apanya, ini dampak dari suku lain. Belum lagi suku-suku lain di Jawa saja, di Wadas sana masih banyak kasus-kasus tanah. Maka dari itu sekali lagi kami minta dengan segala hormat, ketulusan hati daripada kawan-kawan semua, siaga penuh yang disampaikan kemarin, sekarang ini tunduklah dan patuhlah kepada arahan dan petunjuk daripada surat instruksi dari ASB
melalui juntonya adalah instruksi-instruksi federasi dan konfederasi bahwa inilah saat yang tepat untuk kita sama-sama mengawal keputusan MK tanpa lagi banyak alasan. Tidak boleh ada alasan lagi. Pokoknya sekarang turun, buktikan kalau benar-benar Anda ini menolak undang-undang Omnibus Law. Jangan pimpinan aja lu suruh keluar-keluar tolak Omnibus Law. Giliran kalian disuruh turun aksi, banyak lagi pertanyaan. Kurang inilah, kurang itu. Ini saatnya. Sekarang Anda mau jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, pokoknya intinya tanggal 2 Oktober semuanya harus ada di Jakarta. Kita kepung lagi Jakarta untuk kita dengarkan sama-sama. Benar ya enggak ini putusan MK atau tidak. Inilah puncak perjuangan kita kawan-kawan. Ya kan? Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh buruh yang ada di Indonesia untuk menyebarluaskan informasi ini, dan sekali lagi kami tegaskan pemberitahuan aksi tanggal 2, 3, dan 4 itu sudah kita beritahukan ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Nah, termasuk mana itu tadi bukti tanda terimanya, ya kan? Ini saya akan tunjukkan dulu. Nah ini pemirsa yang antar Bapak Doe dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, ya kan? Nah ini, jadi jelas nih, bukan kaleng-kaleng nih aksi ASB nih, bukan sekedar preskon tanpa data dan bukti yang jelas, ya kan? Kita sudah sampaikan bahwa kami langsung mengambil tindakan gerak cepat dengan membuat pemberitahuan aksi agar aksi tanggal 2, tanggal 3, 4 ini tidak dipelintir lagi bahwa ini adalah aksi ilegal. Ini sudah sah, termasuk aksi piket tanggal 30 September. Di MK itu juga sudah diberitahukan di Polda Metro Jaya, walaupun baru lewat PDF ya. Nah itu saja yang perlu disampaikan buat kepada seluruh kaum buruh Indonesia. Tetap kita jaga kekompakan kita jaga persatuan kita. Ingat, hanya dengan kekuatan massa dan ridho Allah lah maka keputusan MK ini bisa berpihak kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Tidak ada cara lain, mau cara apa juga lah. Jokowi ini udah kuasai Intel, Kejaksaan, KPK, MK, MA, pengadilan, semuanya udah kuasai. Jadi tidak ada lagi, hanya itu tadi kekuatan massa dan ridho Allah saja. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat ya, kekuatan massa, kekuatan massa, kekuatan massa. Kekuatan massa ada pada kalian. Kami tunggu anggota kita semua dimanapun berada, khususnya PPMI dan keluarga besar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan federasi-federasi yang tergabung di sini. Kami tunggu Anda di Jakarta tanpa ada alasan. No server, tanpa alasan, tanpa syarat. Kalian harus ada di Jakarta, kita kawal sama-sama. Semoga keputusan MK ini berpihak kepada rakyat Indonesia. Aliansi Aksi Sejuta Buruh, bangkit bergerak.